Sejak kecil, wanita itu suka mengoleksi berbagai jenis celana dalam. Demi memuaskan fetish istrinya, seorang suami menjahitkan celana dalam besar dari kulit rubah berusia 1000 tahun. Sang istri sangat menyukainya, namun, sejak memakainya, sang istri tak pernah membiarkan suaminya menyentuhnya lagi. Hingga suatu malam, sang ayah memergoki istrinya diam-diam masuk ke gudang kayu. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa pria dari dalam. Sang ayah sangat marah sampai rambutnya memutih. Namun, saat membuka pintu, ia hanya menemukan istrinya, tergeletak di lantai, dan di lantai terdapat celana kulit rubah yang basah kuyup. Sang ayah yang marah langsung merobek celana itu. Namun, sang istri seperti tersentak, tiba-tiba berdiri, dan berlari ke gunung seperti orang gila. Saat itu, sang ayah masih marah, dan tidak peduli dengan istrinya. Namun, sang istri pergi selama 3 hari 3 malam. Sang ayah pun mulai khawatir, dan mengajak orang-orang untuk mencarinya di gunung. Ketika ditemukan, sang istri ditemukan tewas di padang rumput gunung dengan kedua kaki rapat. Konon, ada beberapa rubah mengelilingi jasadnya dengan tatapan jahat. Setelah kejadian itu, orang-orang desa bergosip bahwa ibuku meninggal karena membuat marah siluman rubah di gunung. Mereka juga berkata keluargaku akan mati semua. Saat itu aku tidak percaya. Namun, di malam pemakaman ibuku, terjadilah hal aneh. Kakekku pergi ke toko peti mati untuk membayar biaya peti mati, dan tidak pulang malam itu. Aku melihat ayahku diam-diam masuk ke kamar nenek. Hingga menjelang fajar, terdengar suara aneh dari kamar nenek. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar nenek. Kulihat mereka tewas di dalam kamar dengan pakaian compang camping. Dan di seluruh ruangan terdapat bulu rubah. Ketika kakek pulang dan melihat kejadian itu, ia menangis dan tertawa. Akhirnya, ia membawa obor dan berlari ke gunung. Dan tidak pernah kembali lagi. Saat itu, semua orang desa tahu keluargaku terkena kutukan. Tidak ada yang berani mengurus jenazah keluargaku. Kemudian, seorang nenek tua bernama Hu melihatku dan kasihan. Ia menyuruhku pergi ke rumah kerabat di kota untuk berlindung. Sisanya akan ia urus. Tapi aku harus kembali setelah 18 tahun. Jika tidak, aku juga akan mati. Maka, aku pun pergi ke rumah bibiku di kota. Selama 18 tahun ini, aku juga telah belajar tentang ateisme. Tapi bayangan masa kecilku selalu menghantuiku. Maka, saat liburan sekolah, aku berdiskusi dengan sepupuku yang telah merawatku selama 10 tahun. Kami memutuskan untuk kembali ke kampung halamanku, Wang Jiatun. Begitu sampai di desa, aku melihat bayangan hitam berdiri di pintu desa menungguku. Aku telah menunggumu selama 18 tahun. Tak disangka kau mirip sekali dengan ibumu. Entah bagaimana rasanya, aku menatap musuhnya dengan jijik. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, aku mengikuti pria itu ke rumah Nenek Hu. Setelah kami sampai, Nenek Hu tidak berbasa-basi. Ia langsung to the point. Hari ini cucu perempuan patuahan kembali. Untuk menyelesaikan masalah-masa lalu itu, katakan saja syaratmu. Aku akan menjadi saksi kalian. Kakeknya membakar seluruh keluargaku sampai mati. Aku ingin keluarganya lenyap dari dunia ini. Tapi mengingat kita sedikit ada hubungan keluarga, aku bisa mengampuninya. Tapi wanita ini harus setuju menikah denganku. Memberi keturunan untuk keluarga Hu. Mendengar ini, aku jadi tidak senang. Kenapa aku harus menanggung kesalahan yang mereka perbuat? Akhirnya, aku hanya bisa menaruh harapan pada Nenek Hu. Tapi Nenek Hu hanya memberiku ekspresi tak berdaya. Mungkin karena takut mati. Akhirnya aku pasrah dan setuju menikah dengannya. Upacara pernikahannya sangat sederhana. Hanya satu langkah, yaitu malam pertama. Malam itu aku merasa jijik dan tertekan. Ingin sekali rasanya membunuh rubah ini. Tapi tubuhku benar-benar tidak bisa diajak kerjasama. Setelah semalaman tersiksa, aku akhirnya tertidur. Aku terbangun oleh suara klakson mobil. Aku menoleh. Rubah itu sudah pergi, hanya meninggalkan bulu rubah di seluruh tempat tidur. Aku ingin bangun untuk membersihkan diri, tapi tanpa sengaja melihat di tempat tidur ada liontin emas berkilau. Di liontin itu terukir 4 kata panjang umur sehat selalu. Aku pikir ini pasti milik rubah itu. Aku melihat Nenek Hu sedang menerawang seseorang. Tamunya adalah pasangan parubaya. Terlihat kaya, melihat ada yang tidak beres. Aku berbalik untuk pergi, tapi Nenek Hu menahan aku. Dia bilang sebentar lagi aku akan dimintai bantuan. Aku bingung mendengarnya, tapi aku tetap tinggal. Lalu wanita parubaya itu berkata pada Nenek Hu. Beberapa bulan yang lalu, suaminya pergi ke desa untuk inspeksi. Malam harinya, dia berjalan-jalan di tepi sungai desa. Tanpa diduga, dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Suaminya juga bukan orang baik. Dengan rayuan manis, dia berselingkuh dengan wanita itu di tepi sungai. Sebelum pergi, dia memberikan wanita itu sebuah jam tangan mahal. Siapa sangka keesokan harinya jam tangan itu ternyata dipakai di kaki babi betina di kandang babi. Kemudian, ketika suami wanita itu pulang, tingkah lakunya menjadi seperti babi. Setiap hari dia ingin makan makanan babi. Nenek Hu mengerti setelah mendengarnya. Ini jelas kesurupan babi betina. Lalu dia menyuruhku mengambil seember air dari dapur. Saat aku mengambil air, aku mendengar Nenek Hu berkata dewa babi akan segera datang. Dia meminta kami untuk siap secara mental. Dan aku melihat air di depan kompor. Merasa mual, aku berpikir jangan-jangan Nenek Hu ingin pria itu minum air rendaman bapau ini. Saat aku sedang memikirkannya, tiba-tiba angin dingin berhembus di dalam rumah.
Lalu angin dingin itu langsung menuju ubun-ubunku. Saat itu aku tidak tahu kenapa. Rasanya air itu wangi sekali. Akhirnya aku menceburkan diri. Melihat itu, Nenek Hu langsung menamparku. Tamparan itu menyadarkanku. Tapi aku menatap pria yang duduk di dalam ruangan dengan mata berkaca-kaca. Apa aku tidak cantik? Bukankah kau bilang akan menceraikan istrimu dan menikah denganku? Tapi kau tidak bilang kalau kau babi betina tua. Bagaimana mungkin aku menikahi babi? Mendengar ucapan pria itu, angin yin itu kembali menerjang pria tersebut. Lalu pria itu juga menerjang ke arah ember air. Melihat babi siluman begitu beringas, Nenek Hu mengambil jimat kertas dan menempelkannya di punggung pria itu. Tapi tak disangka, begitu menyentuh pria itu, jimat kertas itu jatuh ke tanah. Pria itu tiba-tiba menoleh dan tersenyum. Aku sudah bertapa selama 300 tahun. Babi tua ini, jimatmu tidak mempan padaku. Hari ini aku harus menuntut keadilan. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Melihat itu, Nenek Hu langsung menatapku. Cepat panggil kakek Hu kedua. Dia sudah pergi. Aku tidak tahu bagaimana memanggilnya kembali. Cukup pinjam namamu saja. Sambil berkata begitu, Nenek Hu mencabut sehelai rambutku. Lalu meletakkannya di telapak tangannya dan merapal mantra. Tak lama kemudian, seekor rubah merah besar berlari cepat ke arah Nenek Hu. Lalu merasuki tubuh Nenek Hu. Jangan kira setelah menjadi wanitaku, aku akan bersikap baik padamu. Ada apa? Cepat katakan. Kau pikir aku mau mencarimu? Kalau bukan karena Nenek Hu ingin meminta bantuanmu, aku tidak akan peduli padamu. Mendengar itu, rubah itu langsung marah. Tanpa banyak bicara, ia menendang pantat besar pria itu dan memakinya. Babi betina tua, dari mana kau? Menjauh dariku. Ketika babi siluman menoleh, sepertinya ia mengenali siapa orang yang ada di hadapannya. Ia langsung berlutut di depan Nenek Hu. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Kemana aku pergi? Perlu kulaporkan padamu? Cepat kembali ke kandang babimu. Mendengar itu, babi siluman ketakutan sampai ngompol. Ia langsung berubah menjadi angin jahat dan melarikan diri. Setelah menyelesaikan masalah ini, Nenek Hu pergi bersama pasangan parubaya itu. Pria itu pun keluar dari tubuh Nenek Hu. Tapi begitu keluar, ia langsung mencari-cari sesuatu di tempat tidur. Melihatnya panik, aku tak bisa menahan tawa. Pria itu menyadari kecerobohannya, lalu buru-buru menegakkan tubuhnya dan berkata padaku, "Apa kau melihat liontin panjang umur tadi malam? Aku memang punya dendam padanya. Jadi tentu saja aku tidak akan memberikannya padanya." Maka aku menggelengkan kepala. Tak disangka, pria itu langsung memakinya. "Kau benar-benar pembawa sial. Semalaman bersamamu, liontin panjang umurku hilang." Saat itu, Nenek Hu yang sudah selesai dengan urusannya masuk ke dalam ruangan. "Feng Lou, marah kenapa? Aku sudah menyiapkan rokok terbaik untukmu. Ini, hisaplah." Sambil menyalakan rokok untuk Hu Feng Lou, aku bertanya, "Kau sudah bertapa di gunung selama 1000 tahun. Apa kau tidak pernah berpikir untuk mencari murid Jisen di dunia manusia?" Menurutku, Wang Lijuan cukup bagus. Bodinya aduhai, cantiknya luar biasa. Rumah ini aku yang sewa. Kamu tidak bisa tinggal gratis di sini. Mendengar itu, tiba-tiba aku merasa diperdaya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa bertanya apa syaratnya agar aku bisa tinggal di sini. Mendengar itu, Hu Feng Lou langsung merebahkan diri di sofa. "Tuan ini lelah, pijit dulu kakiku. Kalau mau aku jadi budakmu, bilang saja langsung. Tidak perlu bertele-tele, entah disengaja atau tidak." Saat aku memijit kakinya, dia semakin mendekat padaku. Aku tidak berani menatapnya, tapi dia malah memelukku. Saat dia hendak berbuat macam-macam, seekor musang tiba-tiba muncul di hadapanku. "Dima, aku kembali. Cepat siapkan ayam panggang untukku. Aku kasih tahu ya, aku dapat pekerjaan besar untukmu. Kalau kamu bisa menyelesaikannya, kamu pasti akan terkenal." Di dekat Sungai Nen, ada seorang kakek dan 5 putranya pergi memancing. Tapi angin kencang membalikkan perahu mereka. Kelima orang itu tewas di sungai. Tapi setelah mereka meninggal, jasad dan perahu mereka tidak ditemukan. Sejak itu, rumahnya sering didatangi makhluk halus. Kakek itu juga sering mendengar suara putra-putranya di rumah. Dan bukan hanya di rumahnya, seluruh desa menjadi ramai setiap malam. Semua penduduk desa ketakutan. Aku menoleh ke Hu Feng Lou dan bertanya apa yang harus kita lakukan. Tapi dia hanya menjawab dengan santai, "Kerjakan saja." Keesokan harinya, kami pergi ke desa tempat kejadian. Kakek itu terkejut melihatku masih muda. Aku tidak menjelaskan apa-apa, dan hanya memintanya untuk membawaku ke rumahnya. Begitu pintu dibuka, aku langsung ketakutan. Terdapat 6 foto orang yang sudah meninggal tergantung rapi di rumah kakek itu. Kakek itu bilang yang satu lagi adalah istrinya. Beberapa tahun yang lalu, saat sedang mencari ikan di tepi Sungai Nen, istrinya juga tenggelam di sungai. Belakangan ini, kakek itu sering mendengar mereka berbicara di rumah. Hu Feng Lou menyuruhku untuk bilang pada kakek itu bahwa kami akan menginap semalam untuk melihat situasinya. Kakek itu kemudian menyiapkan kamar untuk kami dan memberitahuku bahwa istri dan putra-putranya biasanya pulang sekitar jam 12 malam. Saat itu, aku berbaring di depan rumah kakek itu dengan rasa takut. Bagaimanapun, ini pertama kalinya aku membantu orang. Hu Feng Lou tidak tidur denganku karena dia merasa dipannya kotor. Meskipun aku tidak menyukainya, aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa memintanya untuk mendekat. Tak disangka, dia berubah menjadi
seekor rubah dan masuk ke selimutku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa membiarkannya. Entah sudah berapa lama, aku sepertinya mendengar pintu di luar berderit. Aku langsung tegang, tanpa sadar. Kedua tanganku memeluk erat Hu Fenglo. Tak lama kemudian, terdengar derap langkah kaki terburu-buru dari luar. Melihat itu, aku mendorong Hu Fenglo dengan kuat. Saat itu, aku merasa ada sesuatu yang menuju ke arah kamar tempatku tidur. Namun, aku hanya bisa mendengar suara langkah kaki, tapi tidak melihat bayangan siapapun. Melihat itu, Hu Fenglo mengisyaratkanku untuk diam. Saat itu, aku merasa ada orang yang bernapas di depanku, tetapi aku tidak bisa melihat apapun. Lalu pria itu berkata, "Seorang gadis, cukup cantik juga. Pasti itu istri yang dicarikan ayahmu untukmu, kan?" Kata-kata itu diucapkan oleh seorang wanita tua. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, beberapa pria di luar rumah menyahut, "Ayah kita baik sekali pada adik kelima. Bahkan setelah meninggal, ia masih mencarikan istri untuk adik kelima. Ayo kita lihat seperti apa rupa pengantin wanitanya." Setelah masuk ke dalam rumah, mereka bercanda dan meminta adik kelima untuk mencium pengantin wanita beberapa kali. Mendengar itu, Hu Fenglo akhirnya tidak tahan lagi. Ia berteriak ke arah udara di depanku. "Kalian para hantu air, siapa yang berani menyentuhnya, akan kugigit sampai mati. Ada orang di ruangan ini. Dia seorang dewa." Suara seorang pria terdengar di telingaku. "Aku datang ke sini untuk menangani kalian, para roh jahat. Kalian berkeliaran di malam hari, dan telah mengganggu kedamaian seluruh desa. Aku akan membasmi kejahatan demi keadilan." Saat itu, wanita tua di luar rumah mendengar keributan dari dalam rumah dan bergegas masuk. "Anda Tuan Hu kedua, kan? Kasihanilah kami. Kami tidak datang untuk menyakiti siapapun. Dulu, aku dan kelima putraku tenggelam di Sungai Nen di seberang rumah kami. Untungnya, di air Sungai Nen, ada Dewi Istana Air yang menampung kami. Dia juga mengangkat putra kelimaku menjadi pejabat tinggi. Sang Dewi melihat kami selalu sedih di dalam air, merindukan kampung halaman dan tidak bisa berkumpul. Jadi, dia mengizinkan kami pulang untuk mengunjungi keluarga bulan ini. Kalian pulang untuk mengunjungi keluargamu. Lalu apa keributan di luar itu? Itu rombongan opera untuk merayakan ulang tahun Sang Dewi. Desa kami paling dekat dengan Istana Air. Jadi panggung opera didirikan di desa kami. Setiap kali ada pertunjukan opera, banyak makhluk yang datang menonton. Jika semasa hidup mereka adalah penduduk desa kami, mereka akan membuatkan makanan di rumah dan membawanya untuk para pemain opera. Tapi malam ini adalah malam terakhir. Setelah malam ini, kami semua akan kembali. Baiklah, kali ini aku akan membiarkan kalian pergi. Tahun depan, ketika kalian keluar lagi, usahakan untuk berkomunikasi dengan murid dewa di darat, agar tidak mengganggu teman dan kerabat kalian semasa hidup." Mendengar Hu Fenglo menyuruh mereka pergi, aku langsung merasa lega. Namun, aku selalu berpikir, Hu Fenglo memang orang yang bicaranya dan kelakuannya tidak benar. Sekarang melihat dia menangani masalah seperti ini, dia sungguh sangat jujur dan teliti. Namun, ketika mereka akhirnya akan pergi, aku tiba-tiba mendengar si bungsu tadi berkata, "Meskipun gadis ini adalah jima dari dewa besar, aku tetap ingin bertemu dengannya. Tidak tahu apakah dewa besar bisa memberi kemudahan?" Dulu ku dengar orang bilang, orang yang meninggal akan tetap dalam keadaan seperti saat mereka meninggal. Karena saudara-saudara ini semuanya tenggelam, mayat mereka pasti membengkak dan mengerikan. Tentu saja aku agak keberatan. Ketika Hu Fenglo mendengar permintaan pria ini, wajahnya juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan, tetapi tetap menyetujuinya. Akhirnya, mereka berubah menjadi asap hijau dan masuk ke dalam tubuhku. Kubuka mataku, dan di hadapanku berdiri 5 pria normal, dan seorang wanita tua berambut putih. Namun, penampilan mereka tampaknya tidak berbeda dengan saat mereka masih hidup. Pria yang berbicara denganku tadi berkulit putih bersih. Sepertinya pria ini semasa hidupnya adalah seorang mahasiswa. "Namaku Liu Qing, meninggal muda, tidak sempat bertemu denganmu. Gelang ini untukmu, semoga kau suka." Ketika saudara-saudaranya melihat Liu Qing memberikan gelang itu kepadaku, mereka semua menyoraki. "Bungsu, bukankah ini hadiah dari Dewi Istana Air untukmu? Belum juga lama kau memilikinya. Sudah kau berikan pada gadis ini. Jangan-jangan kau benar-benar menyukainya?" Mendengar itu, Liu Qing tersenyum padaku. Seolah membenarkan hal itu, wanita tua itu tampaknya cukup menyayangi si bungsu ini. Berkata sambil tersenyum kepada Liu Qing, "Gadis ini seorang jima. Jika kau menyukainya, tanyakan padanya apakah dia bersedia menerima kalian berlima ke dalam kuil dewa. Sebagai dewa cumanya, jika dia mengalami kesulitan di masa depan, kami para dewa hantu juga bisa membantunya. Di kuil dewaku, selain Hu Fenglo, hanya ada Huang Xiaopao. Lagi pula, Liu Qing ini adalah hantu. Hantu yang masuk ke kuil dewa disebut dewa hantu, juga disebut King Feng. Ia adalah salah satu dari 5 uskup agung yang tak terpisahkan di kuil dewa. Selain itu, Liu Qing juga merupakan seorang laksamana di Istana Air Nenjiang. Jika ada masalah di masa depan, aku benar-benar bisa mengandalkannya. Jadi aku berkata kepada wanita tua itu, aku akan bertanya pada Hu Fenglo apakah dia setuju. Ketika wanita tua itu mendengar kata-kataku, dia langsung memarahiku sambil tertawa. "Dasar gadis bodoh, rubah dewa itu pencemburu. Melihat putra bungsuku menyukaimu, dia pasti takut putraku akan merebut posisinya nanti.
jadi dia tidak akan mengizinkanmu menerimanya. Lagi pula, kuil dewa milikmu, kau yang memutuskan. Kau mau siapa masuk, ya terserah padamu. Kau yang memegang kendali. Mendengar itu, aku tak ragu, dan langsung menyetujuinya. Namun, sebelum sempat berterima kasih kepada mereka, Hu Fenglo tiba-tiba turun dari tubuhku, dan berkata kepada nenek tua itu dengan sedikit kesal. Sudahlah, kalau sudah selesai, cepat pulang. Bertele-tele sekali. Saat itu, Hu Fenglo tidak lagi merasa jijik dengan tempat tidur itu. Dan berbalik badan, berbaring di tempat tidur dengan kesal. Setelah saudara Fan pergi, aku mengeluarkan gelang yang baru saja diberikan Liu Qing padaku. Gelang itu berwarna ungu kebiruan, licin dan berkilau. Sebagai orang miskin, aku tentu ingin tahu berapa harga gelang ini. Jadi, aku menghampiri Hu Fenglo, dan bertanya apakah gelang ini berharga. Tanpa melihatnya, Hu Fenglo berkata, lihat dirimu, seperti miskin 18 turunan. Memangnya kenapa kalau miskin, aku tidak mencuri atau merampok? Lihat betapa pelitnya kau, hanya karena kalung emas, kau perhitungan sekali denganku. Lihat orang lain, sama-sama makhluk abadi, langsung memberiku hadiah. Namun, karena kejadian ini, aku teringat sesuatu yang berkaitan dengan masa depanku. Lalu aku bertanya pada Hu Fenglo, jika aku bertemu seseorang yang benar-benar kucintai, apakah aku masih bisa menikah dengan orang lain? Mendengar pertanyaanku, Hu Fenglo langsung marah. Kau cari mati? Ya, aku belum mati. Kau sudah mau menikah lagi? Hu Fenglo bagaimanapun juga seekor rubah. Aku tidak ingin dia menghancurkan hidupku. Namun, saat ini aku tidak berani membuatnya marah. Aku hanya bisa mengganti pertanyaanku. Bagaimana jika kau menyukai seorang gadis, dan gadis itu juga mau menikah denganmu? Terserah kau saja. Benar-benar, rubah memang egois. Tapi bagaimanapun juga, malam ini akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Namun saat itu, Hu Fenglo sialan itu mulai bertingkah lagi. Keesokan paginya, aku melihat Hu Fenglo yang terbaring di sampingku. Dengan penuh penyesalan, dia membunuh seluruh keluargaku, menyakiti ibuku, tapi aku malah melakukan hal memalukan ini dengannya. Aku jijik padanya sekaligus pada diriku sendiri. Kenapa? Menyesal, Hu Fenglo mengejekku sambil tersenyum. Aku tidak menanggapinya, dan hanya merajuk sendiri. Melihat aku mengabaikannya, dia segera mengganti topik. Kemarin kakek tua itu memintamu untuk mengembalikan kepala keluarga kelima putranya. Apakah kau sudah bertanya pada kekasihmu di mana kepala keluarganya? Astaga, kalau saja Hu Fenglo tidak mengingatkanku, aku pasti sudah melupakannya. Bagaimana kalau aku panggil dia ke sini dan bertanya lagi? Mendengar itu, Hu Fenglo menatapku dengan jijik. Tidak mengerjakan hal penting, hanya tahu menerima hadiah. Hantu King Feng biasanya hanya bisa keluar di malam hari. Aku akan langsung memberitahumu bagaimana cara menemukannya. Minta orang tua itu menyiapkan 5 bola, yang terbuat dari tepung terigu, seukuran kepala manusia. Tulis nama kelima bersaudara di atasnya, lalu lemparkan adonan ke dalam air. Panggil nama masing-masing satu persatu. Tubuh mereka semua akan mengapung. Setelah aku menyelesaikan masalah ini sesuai dengan metode Hu Fenglo, aku tidak menerima uang dari kakek itu. Lagi pula, dia hidup sebatang kara. Lalu dalam perjalanan pulang, ku bertanya pada Hu Fenglo, siapa sebenarnya Dewi Istana Air di Sungai Nen ini? Hu Fenglo tampak sedikit senang mendengarnya. Dia bukan orang baik. Liu Qing itu mungkin sengaja dipikat oleh Dewi Istana Air. Dia ingin Liu Qing menjadi suaminya. Sekarang kau telah merebut suaminya. Cepat atau lambat dia akan mencarimu untuk membalas dendam. Mendengar itu, aku langsung ketakutan. Kenapa kau tidak memberitahuku tadi? Apa gunanya memberitahuku sekarang? Bukankah kau yang bilang gelang ini cantik? Bagaimana aku berani mengganggu kesenangan nyonya?